وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات الكرام والمحترمون, jemaah salat fardu Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak kata yang paling indah, tidak ungkapan yang paling agung yang pantas kita aturkan selain puja, puji serta syukur kehadirat Allah Jalla Jalaluhu yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, sehingganya sampai dengan detik ini, sampai dengan saat ini kita tidak sanggup menghitung-hitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Khusus nikmat iman, Islam, sehat wal afiah, sehingga alhamdulillah sampai dengan saat ini Allah izinkan kita untuk bisa meringankan langkah kita, mengikhlaskan niat kita untuk hadir di tempat termulia di muka bumi, Masjid Jami Al-Mujahidin, Masjid Jami Al-Muhajirin yang kita cintai ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah di atas ruh junjungan kita semua, sosok yang agung, yang diagungkan oleh yang maha agung, sosok yang hebat, yang dihebatkan oleh yang maha hebat, yang paling lembut tutur katanya, yang paling bagus akhlaknya, dan yang paling tampan parasnya, ialah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam juga senantiasa tercurah kepada keluarga beliau, kerabat beliau, sahabat beliau, dan insyaallah sampai pada kita sekalian yang masih patuh dan taat mengikuti ajaran dan sunnah-sunnah beliau. Ibadallah, di mimbar yang mulia ini Al-Fakir berwasiat, wabil khusus untuk diri Al-Fakir pribadi dan umumnya untuk seluruh jamaah sekalian. Marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang sebenar-benarnya takwa, yaitu menjalankan apa yang Allah perintahkan dengan sebaik-baiknya dan berupaya menjauhi apa yang Allah larang dengan sejauh-jauhnya, dengan satu harapan Allah golongkan kita sebagai hamba-hamba yang bertakwa. Dan Allah jadikan semua rangkaian ibadah kita, baik yang wajib maupun yang sunnah, diterima Allah Subhanahu wa taala, dan kelak Allah jadikan pemberat timbangan kita di yaumil mizan, timbangan kebaikan, sehingga Allah pantaskan kita menghuni surganya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang kita cintai dan mencintai kita. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Saat itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta dengan malaikat Jibril sedang diberangkatkan Mi'raj oleh Allah Subhanahu wa taala. Di tengah perjalanan Mi'raj yang mulia itu, baginda Nabi diperlihatkan satu pemandangan yang sangat dahsyat. Baginda Nabi diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala satu sosok malaikat yang mempunyai bentuk yang sedemikian unik. Malaikat tersebut mempunyai ribuan tangan dan puluhan ribu jemari. Masya Allah. Saat itu baginda Rasulullah berdecak kagum dengan menyebut asma Allah, memuji Allah Jalla Jalaluhu. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, "Duhai Jibril, malaikat apa gerangan? Allah menciptakan dia sedemikian unik. Allah menciptakan dia dengan fisik yang sedemikian dahsyat. Sudah barang tentu Allah menganugerahkan dan mengamanahkan malaikat tersebut dengan tugas yang juga unik." Akhirnya malaikat Jibril yang merupakan penghulu atau pimpinan dari sekalian malaikat memanggil malaikat tersebut. Kemudian terjadilah percakapan antara malaikat tadi dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditanya oleh baginda Rasul, singkat cerita bima makna, "Duhai malaikat Allah, sungguh dahsyat Allah menciptakan rupamu yang sedemikian unik. Kau memiliki ribuan tangan dan puluhan ribu jemari. Tugas apa yang Allah berikan kepadamu, duhai malaikat Allah?" Kemudian dijawab oleh malaikat tadi, "Duhai Rasulullah, wahai kekasih Allah, memang benar Allah menciptakan aku bentuk yang sedemikian unik, karena Allah juga mengembankan kepadaku, mengamanahkan kepadaku tugas yang sedemikian dahsyat." Apa tugas yang Allah berikan kepadamu, duhai malaikat Allah? Dijawab oleh malaikat tadi, Allah
menugaskan kepadaku untuk mencatat jumlah rintik hujan yang jatuh ke bumi sejak sebelum Nabi Allah Adam diciptakan sampai nanti berakhirnya dunia. Masya Allah, betapa banyak rintik hujan yang kita ketahui, saudaraku. Akan tetapi dengan kekuasaan Allah, Allah menunjukkan maha besar dan maha kuasanya. Allah memerintahkan malaikat untuk mencatat jumlah rintik hujan, dan satupun tidak ada yang meleset dari pencatatan malaikat tersebut. Kemudian baginda Rasulullah bertanya kembali, "Duhai malaikat Allah, betapa hebat pikiranmu, betapa jeniusnya alam pikiranmu, duhai malaikat Allah, sehingga engkau sanggup menghitung jumlah rintik hujan yang jatuh ke bumi." Betul, duhai Rasulullah, aku mencatat jumlah rintik hujan yang jatuh ke bumi, ke lautan, bahkan ke tempat-tempat yang tidak pernah dijamah oleh manusia sekalipun. Dan semua tidak ada yang pernah luput dari pencatatanku, walaupun satu titik jumlah hujan. Akan tetapi, wahai kekasih Allah, ada satu hal yang aku tidak sanggup mencatatnya, karena sangat banyak. Aku pun tidak sanggup mencatat hal itu. Kemudian baginda Rasul bertanya, apakah ada sesuatu yang lebih banyak jumlahnya melebihi rintik hujan yang jatuh ke bumi? Ada, duhai kekasih Allah. Apa itu? Dijawab oleh malaikat tadi, ya Rasulullah, apabila umatmu berkumpul dalam satu majlis, apabila umatmu berada dalam satu tempat, kemudian lisannya, hatinya bersolawat kepadamu ya Rasulullah, demi Allah, aku tidak sanggup menghitung keberkahan dan pahala yang Allah hadiahkan kepada umatmu ya Rasulullah. Masya Allah, ibadallah, ternyata ada satu amalan istimewa yang Allah hadiahkan kepada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat dan salam kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang merasa dirinya beriman, bersalawat dan salamlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu, melalui waktu yang singkat ini, di mimbar yang mulia ini, Al-Fakir mengajak diri Al-Fakir pribadi dan seluruh jamaah sekalian, mari kita biasakan lisan kita, kita dawamkan lidah kita untuk terbiasa bersalawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga merupakan bagian dari rukun khutbah kita siang hari ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Ma'asirul muslimin wa jumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Ada satu anggota tubuh kita yang paling sering melakukan aktivitas, dan sudah barang tentu karena banyak melakukan aktivitas, kecenderungan berbuat salah pun lebih banyak. Apa itu? Itu adalah lidah, lisan yang Allah anugerahkan kepada kita. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis riwayat Tabrani, "Aktsaru khotoya ibni Adam min lisanihi." Ya, artinya perbuatan dosa yang paling banyak dilakukan oleh anak cucu Adam atau manusia adalah dari lisannya. Untuk itu, marilah kita senantiasa menjaga lisan kita, ucapan kita, untuk agar tidak menyakiti orang-orang yang berada di sekeliling kita. Karena betapa banyak orang-orang yang tersakiti akibat lisan-lisan manusia. Dengan lisan yang tidak terpelihara, timbullah ghibah. Dengan lisan yang tidak terjaga, maka timbullah fitnah. Kata-kata yang kasar yang keluar dari mulut manusia bisa menyakiti sesamanya. Akan tetapi,
apabila lisan tersebut terpelihara dan terjaga, insya Allah yang keluar dari lisan tersebut adalah kata-kata mutiara, kata-kata nasihat yang menyejukkan hati, dan juga kata-kata pujian yang bisa menyegarkan jiwa. Untuk itu Al-Fakir mengajak di dalam fakir pribadi dan seluruh jamaah sekalian, mari sama-sama kita jaga lisan kita, lidah kita, untuk senantiasa menebarkan kebaikan dimanapun kita berada. Hari ini kita berada di penghujung bulan Rajab, salah satu bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minha arba'atul huruf, bulan atau 4 bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan bulan ini bulan pelatihan menuju Ramadan, bulan yang termulia yang Allah ciptakan. Bukankah baginda Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita sebuah doa yang sangat dahsyat? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Duhai Allah, berkahkan kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan sampaikan usia kami di bulan suci Ramadan. Baginda Rasulullah adalah manusia termulia, manusia terhebat, dan sudah barang tentu beliau telah terjamin mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun demikian, baginda Nabi tetap mengajarkan dan mendawamkan doa yang saya bacakan tadi. Berarti apabila baginda Rasul membaca doa tadi, ingin beliau disampaikan ke bulan suci Ramadan, berarti kita jauh lebih perlu, kita jauh lebih menginginkan usia kita disampaikan di bulan suci Ramadan, karena di mana bulan suci Ramadan tersebut adalah bulan mulia yang Allah sediakan untuk umat baginda Rasulullah SAW. Untuk itu, jangan bosan-bosan kita berdoa, jangan bosan-bosan kita meminta, bahkan menghibah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Allah cucurkan rahmat, kasih sayang dan ampunan kepada kita semua. Bil khusus Allah sampaikan usia kita di bulan suci Ramadan kelak. Dan bulan ini, bulan Rajab, jadikan satu bulan atau satu waktu tempat pelatihan kita menuju menyambut bulan suci yang mulia tersebut. Saya ambil contoh, apabila dalam instansi ini, di perusahaan ini, pimpinan kita, direktur kita menyampaikan pengumuman kepada seluruh karyawan, wahai karyawanku semua, 2 bulan lagi akan diadakan satu perlombaan maraton di kantor kita, dan siapa yang keluar sebagai pemenangnya, maka kantor ini, perusahaan ini akan memberikan hadiah sebesar 1 miliar kepada pemenangnya. Sudah barang tentu semua karyawan berlomba untuk bisa ikut dalam perlombaan tersebut dan berharap keluar sebagai pemenang. Dan apabila kita ingin menjadi pemenang dalam perlombaan tersebut, maka sudah barang tentu beberapa waktu ke belakang kita akan melatih diri kita untuk bisa memenangkan perlombaan tersebut. Analogi ini saya sampaikan pada kita semua. Mari sama-sama kita berlatih. Pada saat Allah berikan kita kesempatan masuk di bulan Rajab ini, mari kita berlatih untuk kita bisa nanti beribadah dengan maksimal di bulan suci Ramadan dengan dilalui oleh pelatihan-pelatihan semenjak sekarang. Kalau Allah berikan kesempatan Rajab saat ini dan Ramadan yang akan datang belum bisa mengetuk hati kita untuk lebih mendekat kepada Allah Rabbul Jalil, dengan adanya Rajab saat ini belum bisa kita tunduk beristighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, butuh Rajab berapa lama lagi? Butuh berapa Ramadan lagi untuk bisa mengetuk hati kita, untuk bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bukankah beberapa waktu lalu Allah telah menurunkan ujian, cobaan kepada kita berupa virus corona yang sangat meresahkan dan berdampak kemanapun. Kalau virus corona tersebut belum bisa mengetuk hati kita untuk bisa lebih mendekat kepada Allah, butuh virus macam apa lagi? Maka dari itu, selagi Allah berikan kita kesempatan, semakin hari kita bertambah tua, semakin mendekat kepada alam kubur kita. Jadikan ini kesempatan yang baik untuk lebih mendekat kepada Allah, agar kelak kita pulang ke kampung halaman kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan senyum
dan Allah ridha kepada kita. Allah akan menyambut kita dengan kalimat, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, beristirahatlah kalian dengan tenang. Aku ridha kepada kalian. Kenapa Allah ridha kepada kita? Karena selagi kita hidup, semasa kita hidup, kita selalu ikhlas, kita selalu ridha dengan apa yang Allah tetapkan kepada kita. Kita selalu berupaya menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Aku ridha kepada kalian, istirahatlah dengan tenang. Surga sudah menunggu kalian. Mudah-mudahan kalimat tersebutlah yang kita dengar, yang kita dapati pada saat ajal menjemput kita semua. Dan Allah pantaskan kelak kita berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai dan mencintai kita, dengan keluarga kita, anak-anak keturunan kita wabil khusus, bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa li jami'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جهد به وكفر وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد البشر. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المصابه الغرر. ما اتصلت عين بالنصر وأذن بخبر من يومنا هذا إلى يوم المحشر. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وحذر واعلموا أن الله تبارك وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بكرسه وقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد جد الحسن والحسين وعلى آله وصحبه خير أهل الدارين خصوصا على أول الرفيق سيدنا أبي بكر الصديق وعلى صادق المصدوق سيدنا أبي حفص عمر الفاروق وعلى زوج البنتين سيدنا عثمان ذي نورين وعلى ابن عمه الغالب سيدنا علي بن أبي طالب وعلى ستة الباكين رضي الله عنهم أجمعين. اللهم سلمنا والمسلمين وأنفنا والمسلمين وانفنا وإياه من جميع سائر صاحب الدنيا والدين. ربنا لا تجعلنا فتنة من القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة من القوم الظالمين. ربنا لا تجعلنا فتنة من القوم المردودين.
ربنا لا تجعلنا فتنة من القوم المنافقين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، واكتب لهم السلامة والعافية علينا وعلى بك الحجاج والغزاة المسافرين في برك وبحرك من المسلمين من أمة محمد أجمعين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ويحييكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.